Kira-kira kalau sejauh ini ada nggak sih Cap hasil yang udah terlihat dari penerapan dan sinergi standar kompetensi ini? Ada, sudah contoh yang paling clear ya, itu di pelabuhan untuk peti kemas. Ha-ha. Itu mulai dari petugas krennya, itu kan sertifikasi SKKNI juga, sampai ke orang-orang yang memindahkan kontainer ke Seaway, kontainer yacht. Itu sekarang kelihatan kalau di pelabuhan-pelabuhan yang sudah menerapkan itu tuh 1 jam kue crane atau gantry crane tuh sudah sampai bisa 30 box per jam. Yang dulunya mungkin hanya 15 box per jam. Tapi karena dia sudah punya kompetensi yang ketat untuk itu, dia bisa dituntut oleh perusahaan, you harus punya target per jam misalnya 25 atau 30. Nah, itu sudah terlihat dan itu kemampuan produksi perusahaannya meningkat pesat. Tetapi di beberapa daerah ada yang belum sampai di situ karena kompetensinya belum sama persis dengan yang sudah punya standar kompetensi kerja seperti yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya. Nah, itu ada PR-nya di situ. Teman-teman yang ada di BPSDM Kementerian Perhubungan, namanya tracer study itu penting ya. Dan tracer study itu memang harus tiap tahun tuh dilakukan. Karena banyaknya perkembangan teknologi dan sebagainya membutuhkan satu evaluasi terhadap kurikulum yang diberikan. Nah, banyak kok perusahaan yang mengatakan dia satisfied. Ya, banyak yang mengatakan itu. Beberapa mantan murid saya juga perempuan kerja di perusahaan yang gede seperti SMA CGM, itu satu hal yang dulunya mungkin nggak bisa, tapi sekarang sudah terbukti bisa. Binari, bincang menarik seputar transportasi. Halo Sobat BPSDMP, senang sekali saya Nik Fitriana bisa menyapa Sobat BPSDMP kembali di Binari Podcast. Bincang menarik seputar transportasi. Nah, di episode ini kita berkesempatan yang luar biasa nih karena kita akan berbincang dengan sosok pemimpin yang visioner dan telah berkontribusi besar di sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Dan nantinya beliau ini gak hanya membagikan wawasan mendalam seputar industri ini, tetapi juga mengupas strategi, inovasi, dan juga kebijakan yang dapat mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja serta daya saing nasional di era globalisasi. Please welcome Kapten Antoni Arief Priadi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Makasih ya Cap, udah meluangkan waktu. Makasih Mbak Ani, sehat selalu. Oke Mbak Ani. Nah, sebelum kita mulai nih Cap, mungkin ada Sobat BPSDMP di sini yang belum tahu kalau sebenarnya nih Kapten Antoni merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yaitu di PIP Semarang ya Cap ya. Betul. Bisa cerita sedikit nggak Cap tentang perjalanan karir Kapten Antoni nih dari lulus sampai akhirnya sekarang bisa berkarir di Kementerian Perhubungan? Iya, ceritanya panjang dan lebar. Ya singkat aja Cap. Singkatnya adalah bahwa pada waktu itu ada pendidikan akademi dan ada pendidikan vokasi, di mana tengah-tengahnya itulah sebenarnya yang dinamakan dengan sekolah pelayaran. Waktu itu adalah waktu itu namanya masih Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran. Jadi itu adalah tengah-tengahnya antara akademik dan tengah-tengahnya antara vokasi. Nah, waktu itu kita juga masih belum paham, tetapi pada awalnya kita memang separuhnya adalah akademik, separuhnya adalah vokasi, dan kita tuh dapat ijazah itu waktu namanya strata A, bukan strata 1, bukan kalau sekarang di diploma 4, bukan, tapi kita dapatnya adalah strata A. Nah, itu di situ ternyata memang komponen prakteknya itu lebih banyak daripada komponen akademiknya. Oh, karena memang namanya vokasi itu ya Cap ya. Iya, betul. Itu tahun 90-an tuh sudah ada itu. Jadi sudah difokuskan mana-mana yang vokasi, ada yang di politeknik dan sebagainya. Tapi waktu itu kita masih bentuknya belum politeknik ya, masih bentuknya adalah balai. Nah, sampai kemudian kita dibekali ijazah strata A, ijazah akademiknya, namun kita juga dibekali ijazah kompetensi. Waktu itu adalah masih MPB 3, Mualim Pelayanan Besar 3. Mualim. Ya, mualim. Orang dulu jangan nanya mualim itu apa. Iya. Nah, padahal mualim itu adalah jabatan, kalau di bahasa Inggris kan adalah officer. Oh.
Jadi orang-orang yang lulus dari situ kemudian bekerja di atas kapal di industri pelayaran, dia berhak untuk menjabat paling junior di atas kapal adalah jabatan ada yang fourth officer, malam 4 ataupun adalah third officer. Nanti akan berjenjang sampai kepada master atau nakoda. Begitu Mbak Ani. Itu perjalanan panjang dan setiap tahapannya karena kompetensi nggak bisa langsung naik. Tetapi harus ada masa kerjanya, kemudian upgrading, habis upgrading ada masa kerja lagi, ada upgrading lagi. Nah itu memang benar-benar berbasis kompetensi. Gitu. Tapi di sekolah itu nggak cuma kompetensi teknis kan Cap diajarinnya? Enggak, tetap ada leadership diajarin, kemudian socio culture juga diajarin, semuanya diajarin. Kemudian, berarti Captain sempat bekerja di kapal, terus gimana ceritanya sampai ke Kementerian Perhubungan? Nah, waktu saya pertama kali masih belum lulus, itu kan waktu itu banyak program-program beasiswa. Nah, ada yang namanya program Jepang. Jepang sendiri pada waktu itu adalah negara yang booming dengan perusahaan pelayaran. Nah, mereka sudah paham dia butuh orang-orang yang kompeten, sehingga merekrut anak-anak muda dari beberapa negara, yang paling banyak dari Filipina, kemudian dari Indonesia, dan ada setelah itu dari Vietnam dan Myanmar. Nah, kita dicampur tuh. Dari Filipina ada 70 berapa orang, kita ada 15 dari sekolah dicampur di Jepang. Dibiayai oleh konsorsium perusahaan Jepang. Dilatih di situ di Marine Technical College di Kobe sebelum Kempa. Nah, setelah dilatih kemudian dideliver kepada kapal-kapal perusahaan Jepang. Sampai hari ini masih banyak teman-teman saya yang masih di perusahaan-perusahaan Jepang itu memang nggak mau jadi PNS lah. Ada juga yang masuk PNS juga ada. Iya. Nah, setelah lulus saya bekerja di beberapa perusahaan Jepang dan sebagainya, terbesit saya pengen jadi dosen saja. Kenapa? Karena setiap naik ke kapal yang baru, biasanya itu kita ngelatih lagi krunya. Ya mending sekalian aja kita ngelatih di kampus gitu loh, nggak capek gitu, gitu Mbak Ani. Oh, jadi dosen terus akhirnya ke ini Cap. Ya, jadi pengennya jadi dosen, tapi ternyata perjalanan karir seorang itu nggak pernah ada yang tahu. Itu kira-kira. Oke, luar biasa banget ya. Ngedengar dari perjalanan Captain Anthony tadi bekerja di kapal, terus sampai akhirnya sekarang berkarir di Kementerian Perhubungan gitu. Ini tuh menunjukkan kalau ternyata sekolah di Kementerian Perhubungan, di sekolah pelayaran Kementerian Perhubungan ini tuh nggak hanya mengajarkan bekal kompetensi teknis aja ya Cap ya, tapi juga dibentuk juga tuh karakter dan visi yang diperlukan dalam nantinya tuh memimpin sektor transportasi laut kita. Betul. Dan banyak hal juga nih yang bisa diambil dari cerita Captain Anthony tadi, terutama mengenai pentingnya membangun kompetensi sejak dini dan terus berkembang. Dan ini tuh relevan banget nih Cap sama nantinya topik kita hari ini, gimana kita membangun kompetensi tenaga kerja di sektor transportasi dan logistik dengan dukungan standar kompetensi yang jelas dan terstruktur. Nah, sebagai Dirjen Perhubungan Laut nih Cap sekarang, dari POV Captain nih gimana sih perkembangan kualitas SDM transportasi selama ini, khususnya di sektor maritim ya Cap ya? Apakah udah cukup memadai belum untuk menghadapi tuntutan industri yang terus berkembang, terutama di era globalisasi sekarang? Kalau saya boleh bicara ada angka 0 sampai angka 10, kita tuh masih di angka 6. Wow, 6. 6. Masih menyeluruh ya. Agak jauh ya. 6 karena tenaga kerja di bidang transportasi laut misalnya, itu kan terbagi menjadi paling tidak 3 segmen. Untuk manajemen level, kemudian untuk operasional level, dan yang paling rendah itu adalah untuk supporting level. Nah, yang untuk manajemen level dan operasional level itu mungkin angkanya sudah 8 sampai 9. Tetapi yang untuk supporting level itu memang masih perlu pengembangan kompetensi yang lebih jauh. Nah, memang waktu itu supaya itu bisa segera meningkat kompetensinya, kita perlu menetapkan sebuah standar. Nah, dan waktu itu lahirlah yang namanya standar namanya SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, disitulah kemudian kita memunculkan beberapa peta okupasi untuk kemudian kalau saya mau menjadi buruh pelabuhan, saya itu harus punya kompetensi apa?
Kalau saya akan bekerja sebagai manajer di perusahaan pelayaran bidang operasional, saya harus punya kompetensi apa. Nah, itulah sebenarnya peta okupansi itu sangat penting dalam rangka untuk mempercepat kompetensi setiap lapis yang tadi saya sampaikan ada 3 tadi itu saling terkait. Jadi ceritanya kayak begitu. Makanya secara nasional waktu itu kita berdiskusi dengan teman-teman dari perhubungan darat, perhubungan udara, kereta api, perhubungan laut, akhirnya muncul PM nomor berapa itu yang standar kompetensi kerja nasional, tapi baru global dan belum didetailkan. Permenhub 7 ya. Nah, betul, tahun 2018. Betul sekali. Nah, waktu itu yang sudah jadi standar kompetensi kerjanya secara nasional itu adalah dari sektor komunikasi. Oh, malah sektor komunikasi ya. Betul. Itu udah duluan karena di situ ada seorang tenaga IT itu sudah sampai kelas 8, kelas 9, kelas 7. Makanya kalau kita lihat sekarang teman-teman di IT itu kalau mau nyari pekerjaan, kamu punya apa? Level 8 ya, dia harus dibayar standar kelas 8 gitu. Itu kira-kira seperti itu lah. Kalau kita ini buruh, kelasnya berapa? Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi kayaknya nih Sobat BPSDMP ada yang belum tahu kan terkait standar kompetensi kerja tadi. Mungkin kalau untuk ngedenger aja sering ya, apalagi Sobat BPSDMP nih yang ngikutin media sosial kita BPSDMP 151 karena belakangan ini kan kita BPSDMP ini kemarin udah sempat nyelenggarain FGD, terus juga ada LSP Awards gitu kan Cap. Bisa nggak Cap kira-kira dijelasin secara sederhana gitu biar Sobat BPSDMP juga paham terkait apa sih sebenarnya standar kompetensi kerja ini gitu. Bedanya tadi kan ada SKKK, SKKNI juga SKKI gitu Cap. Baik. Sebenarnya yang paling mudah kalau kita bicara standar kompetensi kerja, kalau kita kerja punya kompetensi dan diakui di luar negeri, kita bisa bekerja secara internasional. Itu adalah level yang paling tinggi yang kita namakan dengan standar kompetensi kerja internasional. Nah, ini yang pertama kali dibangun oleh sebuah lembaga internasional yang namanya International Maritime Organization oleh IMO. Kalau di udara oleh AGIO itu pertama kali dibangun itu. Kenapa? Karena ternyata yang namanya kapal itu bisa jadi dimiliki oleh seseorang yang warga negaranya Jepang, tetapi operatornya adalah warga negara Singapura, nahkodanya warga negara Eropa, ABK-nya mungkin orang Indonesia, ada orang Filipina dan sebagainya. Sehingga setiap mengoperasikan kapal, kalau kompetensi kerjanya beda-beda itu nggak jalan. Iya juga sih. Itu akhirnya ada yang namanya Standard Training Certification and Watchkeeping. Itu adalah bekal pertama bahwa secara internasional itu sudah ada SKKNI-nya internasional yang namanya Standar Kompetensi Kerja Internasional. Nah, itu yang kita pakai dulu. Nah, secara nasional seperti apa? Muncullah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang sudah beberapa di sertifikasi, misalnya tenaga TKBM, mooring gang, kepelabuhanan. Itu adalah standarnya adalah nasional Indonesia. Mau kerja di TKBM di Papua maupun kerja di TKBM di Aceh, standarnya sama, yaitu harus punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang TKBM. Oh, berarti emang ya penting banget ya Cap ya. Penting supaya sama. Standar, Pasti kalau karena ya dari cerita tadi tuh kalau misalnya dari berbagai negara jadi beda-beda ya gimana kapal itu betul. Maju gitu. Iya. Terus kalau untuk perannya SKK transportasi logistik ini Cap, SKK maksudnya standar kompetensi kerja ini tuh gimana Cap buat memastikan kalau tenaga kerja pelayaran ini tuh nantinya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kalau kita bicara pelayaran sebenarnya ada 4 komponen dari pelayaran itu yang menjadi satu bagian tidak terpisahkan. Kalau kita bicara pelayaran, by definition itu adalah semua aspek yang terkait dengan kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan yang terakhir adalah pelindungan lingkungan. Nah, ini satu komponen. Jadi kalau kita bicara pelayaran itu 4 hal itu tidak bisa dilepaskan. Nah, bagaimana perhubungan laut kemudian mengawali ini supaya di seluruh Indonesia itu terjadi standarisasi. Jadi kita memulainya adalah setiap perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
itu diberikanlah satu klausel bahwa perusahaan yang diberikan izin itu harus menyediakan SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Oh. Nah itu sebagai kata kunci bahwa Anda berusaha nggak boleh dong mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Iya. Nah itu sudah kita mulai di setiap perizinan itu disampaikan seperti itu. Sehingga perusahaan aware bahwa saya harus menyediakan orang yang kompeten. Bagaimana caranya? Silakan kerjasama dengan perguruan tinggi. Silakan kerjasama dengan lembaga pelatihan dan sebagainya. Awalnya di situ. Jadi nggak mungkin kita bisa kerja sendiri. Maka untuk mengeroyok ini perizinan lah basisnya supaya standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu segera terwujud. Oh iya benar-benar. Terus kalau tadi kan Captain sempat ngejelasin tuh terkait peta okupasi ya. Nah itu ada peran nggak dari asosiasi usaha gitu untuk berkontribusi dalam penyusunan peta okupasi itu? Karena kan ini berkaitan juga di lapangan pekerjaan kan Cap? Iya. Jadi dalam penyusunan peta okupasi itu sebenarnya yang paling berperan adalah bukan dari sisi regulator, tetapi lebih banyak kepada sektor industrinya. Nah, kenapa? Karena disitulah dia mempekerjakan orang dari yang namanya presiden direktur sampai yang paling bawah misalnya general manager ataupun ada yang supervisor dan sebagainya. Nah, kita bisa membuka misalnya di atas kapal. Di atas kapal itu mulai dari jabatan nahkoda, mualim 1 sampai ke bawah itu juga bisa kita breakdown sesuai dengan kelasnya. Itu industri. Nah, pelabuhan juga begitu. Pelabuhan itu dari mulai yang presiden direktur sampai yang di bawah itu sampai yang namanya driver keren itu juga ada kelasnya. Jadi sebenarnya cara yang paling terbaik untuk membuat sebuah peta okupasi. Okupasi itu kan pekerjaan. Jadi kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi drivernya trailer. Oh, berarti kamu ada kelas di sini. Kamu harus punya sertifikat ini, kamu harus punya kompetensi ini dan sebagainya. Nah, yang paling cepat adalah mengumpulkan semua stakeholder yang dari swasta. Mereka akan menyampaikan leveling di perusahaanmu seperti apa. Dikumpulin semua jadi satu, kemudian dibuatlah satu standarisasi bahwa level ini sebenarnya ada di kelas berapa. Kan kalau kita bicara SKN ini kan kelasnya dari sampai kelas 9 ya. Selevel dengan S3 dan sebagainya. Kalau dia sudah masuk di situ, ketika ada yang pengen jadi dosen dengan levelnya dia sudah di 8 atau S2, dia nggak akan kesulitan. Jadi banyak hal yang misalnya mahasiswa jurusan seni tari nyari dosen tari yang S2 atau S3 nggak ada. Susah nyari yang orang S3 tari mana ada. Nah makanya SKKN itu juga berperan di situ. Jadi leveling itu standar levelingnya tuh seperti itu. Nah, memang industri harus diajak, benar-benar diajak karena dia yang nanti akan menerapkan itu supaya produktivitasnya juga semakin naik. Kalau dia membutuhkan seorang manajer yang levelnya misalnya di kelas 7, oh berarti dia harus minimal S1, minimal D4, punya kompetensi apa dan sebagainya. Kira-kira gitu. Berarti peta okupasi itu tertuang di standar kompetensi kerja itu ya maksudnya? Iya, jadi dan itu harus diupdate terus nggak, Cap? Harus diupdate. At least yang namanya peta okupasi itu paling enggak 5 tahun sekali ada perubahan teknologi, perubahan model bisnis. Kayak sekarang misalnya model bisnisnya banyak yang online, ya pasti akan berubah. Ada job-job yang hilang, ada okupasi-okupasi yang hilang, tapi ada okupasi-okupasi baru. Contoh sekarang yang di bidang penerbangan ada okupasi baru adalah pilot drone. Nah itu harus disiapkan dari sekarang. Kalau enggak nanti ada okupasinya tapi kamu mau dibayar kelas berapa? Nah itu kira-kira. Oke, Cap. Kalau tadi nih dari Kementerian Perhubungan sendiri kan udah pernah ada tuh pedomannya ya, rencana induk terkait pengembangan SKKNI sektor transportasi, yaitu tadi Permenhub nomor 7 tahun 2018. Nah, gimana nih Cap melihat pentingnya sinergi antara ketiga standar kompetensi tadi itu dengan rencana induk yang tertuang dalam Permenhub 7 tadi? Jadi pada saat penyusunan itu yang paling penting bagi kita dulu adalah kita tuh sebenarnya sudah punya peta enggak sih? Nah, walaupun sebenarnya yang sudah siap petanya adalah yang internasional.
Jadi STCW secara internasional sudah siap. ICAO penerbangan secara internasional juga sudah siap. Nah yang darat sama kereta api yang memang waktu itu belum ada standarnya. Nah itu dulu yang dikerjakan, peta itu dibuat, memang dalam proses pembuatannya melibatkan beberapa stakeholder. Tapi memang tidak maksimal karena pada saat penyusunan itu masih banyak apa sih standar buat apa sih dan sebagainya. Nah sekarang baru terasa. Iya benar. Bahwa kalau mau mempekerjakan orang minta gaji 10 juta, kamu standarnya kelas berapa? Iya. Nah itu sebenarnya penting bagi perusahaan. Itu kira-kira Mbak Ani. Kalau menurut saya hari ini harus segera direvisi dengan banyaknya perubahan okupasi atau job description dari beberapa industri itu sudah berubah, yang tadi kayak drone. Kemudian sekarang ada kalau dulu ada freight forwarder, sekarang sudah berubah menjadi JPT ya. Jabatan perusahaan untuk pengurusan transportasi. Kemudian ada lagi yang job-job baru bidang cyber untuk cyber protection dan sebagainya di maritime cyber space. Nah, itu banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Saran saya adalah memang harus melibatkan industrinya. Berarti kan untuk selama ini tuh sampai saat ini tuh untuk penerapannya sendiri masih belum optimal ya Cap? Belum. Nah itu tantangannya itu sebenarnya apa sih Cap? Tantangan terbesarnya gitu sampai akhirnya tuh belum maksimal gitu penerapan SKK ini. Padahal tadi kalau dijelasin kan jelas penting gitu Cap. Ya. Jadi yang paling penting di sini ini kan leveling antara bidang kepelabuhanan, bidang angkutan di perairan, keselamatan keamanan, dan satu lagi adalah pencemaran lingkungan. Itu meleveling jabatan yang satu level dengan jabatan okupasi yang berbeda itu yang perlu kesepahaman. Saya presiden direktur di sebuah perusahaan peti kemas. Apakah saya kelas 8? Apakah saya selevel dengan presiden direktur yang untuk perusahaan pelayaran misalnya direktur operasi? Nah ini belum tentu. Nah kaidah-kaidah ini yang sebenarnya menjadi lama karena kita harus menetapkan dulu yang dinamakan level 8 itu seperti apa. Level 7 itu seperti apa, level 6 seperti apa. Itu yang harus benar-benar diselesaikan dulu. Sehingga nanti kita bisa mudah leveling. Jadi seseorang di atas kapal yang nakoda belum tentu dia masuk di kelas 8, mungkin dia kelas 7. Nah, ini yang memang butuh waktu. Nah, beberapa sudah jalan ya. TKBM sudah jalan, kepelabuhan sudah jalan. Memang masih banyak yang belum bisa diinikan karena secara administrasi itu juga panjang pengurusannya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk para pekerja sektor transportasi dan logistik sendiri nih Cap, mereka pastinya udah tersosialisasi belum terkait standar kompetensi kerja ini? Sampai akhirnya tuh mungkin mereka pengen nih nanti bekerja di pelabuhan atau di kapal gitu. Jadi mereka tuh biar tahu gitu apa yang harus mereka kuasai supaya mereka tuh bisa memenuhi standar kompetensi ini gitu. Nah, kalau kita lihat di standar kompetensi kerja ini kan ada beberapa bagaimana seseorang tuh mendapatkan sertifikasi ya. Kalau kita kebanyakan kan dari akademi atau dari sekolah vokasi kan pakainya P1, lisensinya P1 dari PNSP. Ada yang P2, P3 yang memang masyarakat tuh boleh datang uji kompetensi. Nah ini yang masih langka, kita nggak punya uji kompetensi karena kalau orang mau datang uji kompetensi berarti di situ harus ada tempat uji kompetensi. Nah tidak semua tempat punya seperti itu. Nah kalau mau mempercepat salah satunya adalah uji kompetensi itu diperbanyak tempatnya. Kalau selama ini ada di mana Cap? Rata-rata di sekolah. Oh. Nah, harusnya memang sekarang harus pemerintah harus bersama-sama antar kementerian di setiap kota kalau ada bengkel apa di situ dan sebagainya dijadikan tempat untuk uji kompetensi. Itu kira-kira Mbak Ani. Oke, tapi kalau di sekolah Kementerian Perhubungan sendiri gimana Cap? Sudah bagus karena sudah sudah tersertifikasi oleh BNSP. Dari sisi administrasi sudah terpenuhi, dari sisi kompetensi pastinya nggak sembarangan dong orang dikeluarkan sertifikat kompetensi karena ada pengujinya yang juga harus disertifikasi, tempat uji kompetensinya atau TUK-nya juga disertifikasi, termasuk anak-anaknya yang sedang sekolah itu juga diuji kompetensinya.
Menarik banget ya Sobat BPSDMP, jadinya emang nggak usah ragu lagi kalau misalnya masuk sekolah pelayaran di Nggak Kementerian usah. Perhubungan. Iya. Karena kayak tadi dijelasin Kapten Antoni itu udah tersertifikasi semua ya. Iya. Untuk UKOM-nya juga bisa dilaksanain di situ kan, Dap? Bisa ya, ada simulator di situ untuk uji. Bener nggak sih kamu sudah bisa menyandarkan kapal, ya udah kan ada simulatornya, coba bisa nggak dan sebagainya. Jadi bener-bener namanya tempat uji kompetensi itu ya memang harus mencerminkan seperti apa yang ada di industri. Itu penting banget itu. Yeah. Terus kalau untuk penerapan standar kompetensi kerja sendiri sampai saat ini itu kolaborasi antara pihak industri itu gimana, Cap? Udah bisa belum memastikan bahwa tenaga kerja yang dihasilkan tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan? Oke, nah ini penting ya kalau teman-teman yang ada di BPSDM Kementerian Perhubungan, namanya tracer study itu penting ya. Dan tracer study itu memang harus tiap tahun tuh dilakukan karena banyaknya perkembangan teknologi dan sebagainya membutuhkan satu evaluasi terhadap kurikulum yang diberikan. Nah, banyak kok perusahaan yang mengatakan dia satisfied, ya banyak yang mengatakan itu. Beberapa mantan murid saya juga perempuan kerja di perusahaan yang gede seperti CMA CGM, itu satu hal yang dulunya mungkin nggak bisa, tapi sekarang sudah terbukti bisa. Jadi dari sisi kompetensinya sudah nggak ada masalah. Nah, memang yang menjadi PR buat kita itu kadang-kadang industri mintanya itu lebih. Nah, sudah ada levelnya 8, dia mintanya 9. Tapi dia nggak mau gaji yang 9, gajinya 7. 8, oh 7. Nah itu dia, ya itu. Ini jadi penting banget, orang kalau sudah ada levelnya 8, ya harusnya perusahaan sesuai gitu loh. Tapi kadang-kadang malah maunya dibayar 7 gitu. Ya, itu kira-kira Mbak Ani. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya penting juga nih, Cap. Untuk langkah konkret yang bisa diambil oleh tenaga kerja atau pekerja di sektor transportasi dan logistik untuk nantinya meningkatkan kemampuan mereka dan memastikan mereka mendapatkan sertifikasi yang diakui itu apa aja. Terus apa aja yang bisa dilakuin mereka tuh nantinya untuk bisa lebih kompetitif lagi di pasar global. Oke, baik. Yang pertama kan kita pasti kalau mau bekerja itu ada satu persyaratan kita memiliki sertifikat kompetensi. Itu sudah diberikan, let's say dari sekolah sudah memberikan sertifikat kompetensi dan sebagainya. Kemudian itu dipakai untuk bekerja uji pertama kali dia melamar pekerjaan itu, dengan sertifikat itu saya bisa apa. Nah, pengembangan itu sangat penting ketika sudah masuk di klasternya industri, karena di setiap industri juga punya pelatihan-pelatihan yang bersifat untuk mengembangkan potensi pegawainya. Jadi pasti ada yang namanya home training dan sebagainya. Itu pasti orang untuk mau naik lagi ke level berikutnya ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itu sebenarnya cost. Itu cost. Makanya banyak perusahaan yang akhirnya kerjasama dengan lembaga diklat supaya latihannya di tempat kamu aja deh. Saya nggak mampu kalau harus menyediakan simulator dan sebagainya, mahal. Nah, itu sudah terjadi. Nah, sekarang kalau mau meningkatkan lagi, ini masalah like or dislike, feeling or unfeeling. Jadi ada tipikal orang yang memang saya udah cukup sampai di sini aja. Ada orang yang merasa I'm not satisfied, saya harus lebih tinggi. Ibarat gunung itu, saya mau ada di posisi mana? Bagian lembah, bagian tengah, atau bagian yang paling tinggi. Semakin tinggi berarti dibutuhkan kompetensi yang lebih banyak. Semakin tinggi bisa melihat horizon semakin luas. Nah, itu kira-kira gitu. Oke. Terus kalau untuk penerapan nih yang udah sampai saat ini nih, Cap, pastinya kan kita ngarapinnya ada dong dampak positif, ya, dampak nyata yang bisa kita lihat gitu. Kira-kira kalau sejauh ini ada nggak sih, Cap, hasil yang udah terlihat dari penerapan dan sinergi standar kompetensi ini? Ada, sudah contoh yang paling clear ya, itu di pelabuhan untuk peti kemas. Itu mulai dari petugas krennya, itu kan sertifikasi SKKNI juga, sampai ke orang-orang yang memindahkan kontainer ke Seaway, kontainer yacht. Itu sekarang kelihatan kalau di pelabuhan-pelabuhan yang sudah menerapkan itu tuh 1 jam kue crane atau gantry crane tuh sudah sampai bisa 30 box per jam.
yang dulunya mungkin hanya 15 box per jam. Tapi karena dia sudah punya kompetensi yang ketat untuk bekerja itu, dia bisa dituntut oleh perusahaan, you harus punya target per jam misalnya 25 atau 30. Nah, itu sudah terlihat dan itu kemampuan produksi perusahaannya meningkat pesat. Tetapi di beberapa daerah ada yang belum sampai di situ karena kompetensinya belum sama persis dengan yang sudah punya standar kompetensi kerja seperti yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya. Nah, itu ada PR-nya di situ. Oke. Itu nyata. Berarti kan masih banyak ya Cap yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau melihat ke depan nih Cap, apa harapan dan langkah strategis berikutnya menurut Kapten Antoni ini dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja di sektor transportasi dan logistik? Nah, baik dari Kemenhub kan sebagai regulator, terus para pekerja juga stakeholder di sektor transportasi. iya. Apa tuh Cap yang jadi fokus ke depannya nantinya? Sebenarnya kalau kita ngelihat secara sederhana ya, yang namanya yang namanya 5 pilar dari sebuah kolaborasi pentahelix. Kalau kita bicara pentahelix itu kan ada regulatornya, ada industrinya, atau pengusahanya, ada praktisinya, ada akademisinya, dan ada juga media komunikasinya atau wartawan. Ada 5 itu kan jadi satu hal yang saling mengikat pentahelix. Nah, sebenarnya kita ini kalau menurut saya kita tuh mau mendidik orang untuk mendapatkan gelar doktor, atau kita tuh mendidik orang dari mulai SD, SMP, SMA untuk mereka punya kemampuan untuk bisa memiliki kompetensi untuk kerja. Itu dulu kuncinya. Karena saat ini tuh masih agak gamang menurut saya. Banyak sekolah dibuka tapi selalu nggak ngapa-ngapain. Nah, harus ada kolaborasi antar kementerian lembaga. Sebenarnya siapa sih yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin usaha? Itu biasanya dari Kementerian Teknis. Sehingga Kementerian Teknis yang diminta untuk menetapkan standar bagi perusahaan-perusahaan yang diberikan izin. Contoh, misalnya dia mau bangun mall. Pada saat dikeluarkan izin bangun mall, dibuatlah statement bahwa kamu sebagai perusahaan mall harus menyediakan orang tenaga kerja untuk bidang ini minimal punya kompetensi ini, untuk bidang ini minimal kompetensinya ini. Itu yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Teknis. Dan itu yang menjadi dasar Kementerian Pendidikan untuk menyesuaikan. Nah, hari ini Kementerian Pendidikannya jalan sendiri, Kementerian Teknisnya juga jalan sendiri. Jadi nggak link and match. Nggak pernah link and match. Nggak pernah. Karena dia pokoknya saya nyekolahkan orang lulus dapat ijazah SMA sudah selesai. Apa mungkin targetnya kali ya Cap ya? Targetnya tuh bukan jumlah lagi, tapi ya emang kebutuhannya berapa baru ini ya Cap. Betul. Misalnya kalau kita mau bikin SMA atau SMK. Di daerah yang di situ sumber dayanya banyak sumber daya perikanan, nggak cocok lah kalau SMA. Tapi kalau SMK yang berkaitan dengan budidaya perikanan, bagaimana penangkapan ikan, bagaimana pengolahan produk ikan, yang benar di situ. Yang penting orang habis selesai sekolah itu bisa dapat pekerjaan di situ. Iya benar-benar. Ini yang harus dibikin klaster-klaster kayak gitu. Ada contoh yang bagus misalnya di daerah Batu tuh, produksi apelnya bagus, tapi begitu panen banyak apelnya yang busuk. Nggak ada yang makan, nggak kejual. Ya, sama di beberapa daerah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sebuah politeknik datang ke kampung itu, ke desa itu, memberikan, oke deh, saya buka program D1, pengolahan budidaya hasil apel. Nah, itu yang diberikan kepada masyarakat. Hasilnya nyata. Benar-benar. Itu kira-kira kayak gitulah. Harus ada pentahelix harus jalan dan harus ada yang istilahnya itu mendirijeni. Iya benar-benar. Harus ada dirijennya, kalau nggak bisa. Dan emang harus ngelihat sih ya Cap ya, apa kebutuhannya sebenarnya gitu. Iya, jangan orang kebutuhannya. Betul. Kebutuhannya apa? Ini pertanyaan tuh butuhnya apa? Jangan ditanya maunya apa. Kayak gitu. Oke Sobat WPSDMP, bener-bener daging banget ya kayaknya di episode ini tuh banyak banget wawasan yang kita ambil, yang kita dapat dari Kapten Antoni terkait standar kompetensi kerja. Nah ini pastinya bermanfaat banget buat Sobat BPSDMP yang nantinya mau berkarir di dunia transportasi dan juga logistik di Indonesia. Betul. Nah terakhir nih Cap, sebelum kita tutup, ada pesan nggak atau motivasi yang ingin disampaikan kepada Sobat BPSDMP khususnya para tenaga kerja atau generasi muda yang ingin berkarir di sektor transportasi dan logistik? Transportasi itu adalah menghubungkan. Nah, jadi anak muda sekarang itu harus betul-betul mengetahui bahwa negara kita itu negara besar.
dengan jumlah pulau yang 17.000 satu pulau itu sangat besar, dan transportasi itu menyambungkan itu harus di-maintain. Kalau tidak, kita tidak pernah bisa menyatukan Indonesia. Nah, salah satu tantangan yang besar negara kepulauan itu nggak ada contohnya. Ya, ini Indonesia. Jadi konsep berpikirnya, konsep membuat lapangan pekerjaan, konsep untuk membuat sebuah kompetensi kerja dan sebagainya, benar-benar anak-anak muda sekarang harus berpikir bahwa harus berbasis negara kepulauan. Ingat, kita adalah negara kepulauan. Nenek moyang kita pelaut, kita bukan negara kontinental. Dan nenek moyang kita bukan pembalap, katanya begitu. Jadi kalau bukan pelaut, bukan cucu dari nenek moyang ya Pak? Iya betul, itu kan negara kepulauan, bukan negara pembalap. Gitu ya. Oke, menarik banget ya, dan sangat inspiratif pesan dan motivasi dari Kapten Antoni tadi. Dan yakin sih kalau memang Sobat BPSDMP dan para pekerja sektor nanti transportasi dan logistik ini punya semangat belajar juga ya Cap ya. Iya. Ini nantinya tenaga kerja kita di sektor transportasi dan logistik nggak cuma bisa bersaing di tingkat nasional, tapi juga di panggung internasional. Harus dong. Iya. Dan makasih juga nih Cap sekali lagi udah bisa hadir dan meluangkan waktu di sini, juga berbagi wawasan terkait standar kompetensi kerja. Oke Mani. Dan Sobat BPSDMP, makasih juga yang udah ngikutin di episode ini dan bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi ya gimana pengembangan kompetensi melalui sinergi kompetensi kerja dapat menjadi kunci utama ya Cap ya. Betul. Dalam meningkatkan daya saing industri transportasi dan logistik. Betul sekali. See you on the next episode, dan kalau perlu subscribe biar nggak ketinggalan update-update menarik lainnya di Binari Podcast. Binari, bincang menarik seputar transportasi. Oke, sampai ketemu lagi.